panas atau hujan, yang terpenting adalah kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Kali ini aku akan sharekan tutorial untuk membuat bolu ukir. Jadi bolu ukirnya itu base cake-nya itu pound cake ya. Jadi kali ini pilihannya butter cake. Jadi resep ini aku adopsi dari resepnya Jen's Kitchen Sukma Chandra Dewi. Jadi pastikan kalian juga rebake karena ini enak banget. Ikutin ya. Buat kalian yang sudah rebake nanti jangan lupa di post ke Instagram, tag ke IG ku VDL_momscake dan juga ke Facebook Erlinali. Ikutin terus. Hai, aku kembali lagi. Kali ini kita akan membuat bolu ukir. Jadi bolu ukir ini resepnya aku adopsi dari resepnya Jen's Kitchen atau Sukma Chandra Dewi. Bahan-bahannya udah aku siapin semua di sini. Ini bahannya sebenarnya termasuk dengan kategori pound cake atau butter cake ya. Jadi bisa dimodif menjadi bolu ukir. Oke, bahan-bahannya ini diperhatikan ada 250 gram butter, tapi karena butterku terbatas, aku gunakan 200 gram butter Wisman dan 50 gramnya lagi aku campur dengan Blue Band. Kalau mau full butter silakan, pasti dong rasanya akan beda. Oke, selain itu di sini juga ada 190 gram gula pasir. Jadi gula pasir ini aku blender sendiri. Kalau mau beli yang jadi juga boleh, nggak masalah. Buat kalian yang doyan manis bisa ditambahkan jadi 200 gram. Kemudian untuk gurihnya jangan lupa 3 gram garam. Jadi garam ini ditambahkan ke cake supaya rasanya lebih gurih. Jadi ada manis, ada asinnya sedikit. Jadi lebih enak dan kita tidak enek ya. Oke, kemudian bahan berikutnya ada terigu. Di resep aslinya itu seharusnya 100 gram terigu pro sedang, 40 pro rendah. Tapi di sini karena aku mau habisin stokku, aku gunakan 140 gram tepung terigu pro rendah dan 40 gram yang pro sedang, segitiga biru ya. Kemudian ada susu bubuk. Susu bubuknya di sini 27 gram. Jadi pas kalau beli yang sasetan dia satu saset 27 gram. Kemudian jangan lupa ada 10 gram tepung tapioka. Banyak yang bertanya-tanya kenapa di resepku kebanyakan menggunakan tepung tapioka. Ya, tepung tapioka yang aku gunakan itu adalah tepung tapioka cap orang desa. Dengan komposisi yang tepat, yang tidak berlebihan, itu akan memberikan tekstur yang lembut pada cake. Tapi kalau over itu juga nanti nggak enak ya, jadi terlalu kenyal. Jadi semuanya pada komposisi yang normal itu akan memberikan rasa yang enak. Oke, namanya juga kita akan buat bolu, jadi kita perlu telur. Jadi telurnya di sini 4 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur saja. Jadi di sini tidak perlu SP. Kemudian untuk bolu ukirnya nanti aku gunakan pewarna merah dan pewarna hijau. Jangan lupa dongkrak ini sangat membantu saat kita mau membentuk daun dan bunganya. Oke, inilah dia bahan-bahannya semua. Sekarang kita akan mulai. Jadi untuk mulainya jangan lupa tepung tapioka, tepung terigu dan bubuk susunya itu harus diayak. Oke, ini aku singkirkan dulu. Sekarang kita ayak dulu tepung-tepungannya. Tepung terigu di sini tepung terigunya 2 sekalian ya. Yang pro sedang dan pro rendah itu sekarang udah aku tambahkan di sini. Sekarang tinggal diayak saja. Jadi masukkan tepung terigu, tepung tapioka dan juga bubuk susunya. Kenapa harus diayak? Supaya tekstur dari cake-nya itu nanti halus karena tidak ada gumpalan atau
tepung-tepung yang waktu kita campurkan ke adonan butternya itu yang menggumpal. Itu yang sering membuat teksturnya itu tidak lembut ya. Oke, ini diayak. Satu lagi, alasan kenapa kita harus mengayak itu karena kita mau memastikan tepung yang kita gunakan itu bersih. Terkadang karena penyimpanan yang kurang tepat itu akan menyebabkan tepung kita juga kotor ya. Oke, ini udah diayak, nanti akan kita sisihkan. Dan jangan lupa saat kita mengerjakan ini oven sudah kita panasi. Jadi boleh menggunakan oven tangkring, mau gunakan ogas, mau gunakan otrik, bebas saja. Yang penting kalian kuasai ovennya. Jadi kadang kalau kita tidak menguasai oven, itu hasilnya juga nanti nggak akan maksimal. Oke. Pisahkan telurnya dulu supaya nanti gampang kita masukkan. Jadi di sini ada 4 telur utuh dan 2 butir kuning telur. Oke, sekarang kita akan mixer dulu. Ini butter dan bubuk gulanya dan juga garamnya udah aku masukkan, aku campurkan supaya nggak berterbangan. Ini kita mixer sampai dia berwarna pucat, sedikit ringan. Nah, mixernya sampai seperti ini nih, warnanya udah kelihatan pucat dan tidak terlalu ringan, sedikit ringan. Ini udah bisa dimasukkan telurnya. Seperti ini kira-kira adonannya. Masukkan telurnya itu perlahan-lahan sambil dikocok dengan kecepatan tinggi ya. Jangan sekalian langsung dimasukkan telurnya karena itu nanti bisa terjadi pemisahan telur dan lemak. Tapi mixernya masukkan saja telurnya satu persatu seperti ini. Jadi seperti yang pernah aku sharekan juga di lapis legit, seperti itu juga di sini. Jadi ini adalah adonan butter cake. Oke, aduknya berapa lama? Aduknya nggak usah lama-lama. Yang penting telurnya itu sudah menyatu dengan adonan butternya. Itu saja sudah cukup. Jadi seperti ini. Sebentar aja telur dan adonan butternya itu udah bisa menyatu. Mixer sampai telurnya itu serata ya. Sekarang masukkan tepung terigunya dikit-dikit dulu sambil diaduk lagi. Kecepatan rendah aja. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan pisahkan. Jadi kita akan ambil bunganya dulu. Kita ambil beberapa sendok makan ya. Adonannya ini harus kental ya. Tiga ya, aku ambil 3 sendok. Yang ini aku akan tuang ke loyang. Aku gunakan loyang 18 cm diameternya. Ini udah dipoles dengan margarin ya. Oh, hati-hati. Di bawah ini masih ada endapan margarinnya. Aduk rata dulu ya.
Ini kalau nggak diaduk rata, ini resikonya yang bisa bantet. Jadi bagian bawahnya itu nanti terjadi pengendapan adonan butternya. Jadi pastikan adonan butternya itu udah bercampur rata dengan si tepung, supaya nanti hasilnya itu bagus. Jadi pelan-pelan aja dikocok. Diaduk bukan dikocok ya, pelan-pelan aja dengan spatula diaduk sampai rata saja. Jadi nggak perlu buru-buru, pastikan aja semua sudah tercampur. Wow, ini nggak usah terlalu tinggi. Oke, doa ini sudah ready. Sekarang kita campur warnanya dulu. Aku nggak ada hijau yang tua, aku gunakan aja hijau muda. Untuk bunganya warna merah, hijaunya itu untuk daunnya. Oke. Sekarang kita akan masukkan yang merah ini untuk bunganya. Jangan kerapatan juga karena nanti ini akan mengembang. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Yang ini hijaunya letakkan di dekat dia. Jangan sampai ke bawahnya ya. Nggak tahu nih bunganya jadi apa enggak, kita coba-coba saja. Ini kayaknya salah nih, tetap daunnya ya, problem, namanya kita sudah mencoba.
Oke, ini akan aku masukkan ke oven tangkring ya. Yang ini kita buat lain lagi, tapi nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Untuk ukirnya nih bebas, kalau kalian punya nilai seni yang lebih tinggi, bisa mengukir lebih bagus, silakan ya, kenapa tidak. Karena aku juga nggak pintar melukis, jadi hasilnya seperti ini saja. Oke, kira-kira saja ya, dibentuk ada bentuk bunganya dan juga ada bagian tangkainya gitu. Ya, dilukislah sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Oke, ini sudah selesai dipanggang. Aku panggangnya tadi yang ini menggunakan oven tangkring. Yang ini aku menggunakan oven distrik. Yang ini aku gunakan oven tangkring. Jadi hasilnya juga nggak jauh beda. Salahnya di cara membentuk bunganya kurang berseni ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nanti kita akan buat lagi dengan motif bunga yang sudah lebih mantap. Tadi aku panggang suhu 160 derajat dengan otrik, tapi setelah mulai pinggirannya ini mulai nyoklat, aku turunkan apinya jadi 150 derajat Celcius. Nah, kalau yang untuk otang ini karena nggak ada lagi setelan suhunya, hanya di kompor saja, itu apinya kecil. Jadi warnanya itu sampai ke atasnya ini tidak merusak motif yang di atas ya bunganya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu bagian dalamnya itu seperti apa. Ini wangi banget kuenya. Dan lembut ya. Tuh, kelihatan bagian dalamnya nggak kering. Lembut ya. Oh, kelihatan nggak? Nih ya, lembut seperti ini. Nah, buat kalian yang mau mencoba, ayo segera di rebake. Kalau sudah di rebake, jangan lupa di post ke IG dan tag ke IG ku VDL_momscake atau ke Facebook tag Erlinali. Oke, kalau kalian merasa bermanfaat video yang aku sharekan, jangan lupa diberikan like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Thank you buat support kalian, dan buat yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa di-subscribe dan klik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru, kamu bakal dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku bagikan itu boleh bermanfaat buat kalian. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.